Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Huda ingin mempresentasikan sejarah Barat Daya Mesir I Republik Persatuan Arab dominasi Inggris dan lahirnya nasionalisme. Mesir Republik Persatuan Arab. Mesir terletak di persimpangan Afrika dan Asia. Mesir selain tanahnya subur memiliki letak strategis yang menarik minat para penakluk dan kekuatan besar di masa lalu. Kepentingan strategis Mesir semakin diperkuat dengan pembangunan terusan Suez pada tahun 1869. Meskipun dimiliki secara pribadi, terutama oleh maskapai penerbangan Prancis, secara strategis dikendalikan oleh Inggris yang mengakui pentingnya terusan ini untuk kepentingan kerajaan mereka. Agitasi Pasha Arab melawan orang asing memberi Inggris kesempatan untuk menduduki delta Nil dan menguasai provinsi Ottoman yang saat itu resmi. Tidak lama kemudian, Inggris jadi memperluas kendali mereka atas Sudan. Munculnya Darwis Mahdi, kemudian Inggris juga memperluas Muhammad Ahmed pada tahun 1882, pembantaian Jenderal Gordon atas Gamizon Inggris di Khartoum pada tahun 1884, ekspedisi Prancis di Fasoda pada tahun 1896, dan kemenangan Kitchener di Omdurman pada tahun 1898 merupakan bagian dari suatu proses yang berakhir pada 19 Januari 1899 dalam pembentukan kondominium atau kekuasaan bersama Inggris Mesir atas Sudan. Dominasi Inggris. Dalam 2 dekade terakhir abad ke-19, Inggris menjadi penguasa seluruh lembah Nil. Kepentingannya di Mesir diwakili oleh negarawan besar Louis Tioumey yang mengatur Mesir dengan administrasi pajak yang baik, memperbaiki irigasi, dan menempatkan Mesir pada posisi bisnis terdepan di antara negara-negara Timur Tengah. Penerusnya, C.L. Don Goetz pada tahun 1907 sampai 1911 dan Lloyd Kitcheney pada tahun 1911 sampai 1914. Melanjutkan pemerintahan Inggris yang tegas di Mesir sebagai Protektorat Inggris pada tahun 18 Desember 1014, Raja Muda Kadif Abbas Ilimi yang mengunjungi Konstantinopel diberhentikan dalam ketidakhadirannya dan digantikan oleh Hussein yang masih menjadi anggota dinasti Muhammad Ali. Lahirnya nasionalisme. Dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama, hubungan itu tiba-tiba berubah. Mesir mengalami kebangkitan nasionalisme dengan adanya beberapa faktor, antara lain yaitu kehadiran antara Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang melukai kebangsaan Mesir, pembiayaan militer yang besar menyebabkan inflasi dan manipulasinya menyebabkan penderitaan bagi orang-orang dengan pendapatan tetap. Penggunaan manusia Mesir menjadi tenaga kerja Inggris yang secara khusus mengurangi pasokan tenaga kerja Mesir terutama di bidang pertanian dan menyebabkan penurunan produksi pangan. Naskah 14 Pasal Wilson dan Deklarasi Inggris-Prancis pada tanggal 8 November 1918 menjanjikan kemerdekaan kepada negara Arab, dan dengan demikian mempromosikan keinginan ini mencapai kemerdekaan penuh dari pengawasan asing.
Mesir antara tahun 1924 dan 1936. Pembunuhan Stark mengakhiri hubungan antara Inggris dan Mesir. Periode berikutnya pada tahun 1924 sampai 1936 ditandai dengan dua keanehan yang berjalan beriringan. Pertama, perjanjian yang diperpanjang berkali-kali dan dicapai dengan Inggris untuk mengamankan perjanjian bilateral yang memungkinkan pengakuan yang lebih luas atas cita-cita nasional Mesir. Dan kedua, perebutan kekuasaan yang semakin nyata antara istana dan partai Wafd. Berbagai negosiasi Inggris dan Mesir di Cumberland Sarwat pada tahun 1927 sampai 1928, Henderson Mahmud 1929, Henderson Nafas 1930, itu tidak ada kesepakatan yang dicapai. Pada Mei 1930, negosiasi ini dihentikan dan baru dilanjutkan pada kesepakatan. Selama periode ini, Deklarasi 28 Februari 1922 tetap menjadi dasar hubungan kedua negara. Kegagalan untuk memenuhi tuntutan nasional biasanya menyebabkan kerusuhan dan kekerasan anti-Inggris. Pada 26 Agustus 1936, Perjanjian Inggris-Mesir ditandatangani di London, yang berisikan 1. Mesir dan Inggris membuat suatu aliansi. Inggris berjanji untuk membela Mesir melawan agresi dan Mesir memberikan fasilitas komunikasinya bila terjadi perang. 2. Karena menyadari kepentingan Inggris yang vital di terusan Suez, Mesir menerima 10.000 pasukan Inggris dan 400 pilot di zon terusan. Sejumlah barak akan dibangun atas biaya Mesir. Pasukan Inggris akan menarik diri dan sisa daerah kekuasaan Mesir, tetapi Inggris diizinkan mempertahankan pangkalannya di Alexandria selama 8 tahun lagi. Ketiga, personil Inggris dalam angkatan darat dan kepolisian Mesir akan ditarik. Sebagai gantinya, suatu misi militer Inggris akan menasehati angkatan darat Mesir tanpa campur tangan pihak asing lain. Dan perwira-perwira Mesir tidak dapat dilatih di luar negeri kecuali di Inggris. Keempat, diizinkannya imigrasi orang Mesir ke Sudan tanpa pembatasan, dan pasukan Mesir boleh kembali ke Sudan. Yang kelima, Inggris akan mendukung Mesir dalam permohonannya untuk menghapuskan kapitulasi. Keenam, Inggris berjanji mendukung Mesir menjadi anggota LBB. Ketujuh, Komisaris Tinggi Inggris akan diganti oleh seorang duta besar yang akan menerima hak-hak senior diplomasi tetap. Kedelapan, lamanya perjanjian tersebut tidak ditentukan, tetapi setelah 20 tahun dimungkinkan perundingan direvisi. Walaupun demikian, telah disetujui bahwa setiap peninjauan kembali perjanjian ini tidak terlepas dari kesinambungan aliansi antara pihak-pihak bersangkutan. Mesir selama Perang Dunia Kedua. Kebijakan ini juga mengikuti formula sederhana. Di satu sisi, Mesir memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintahan Inggris tanpa campur tangan kekuatan besar. Di sisi lain, Inggris dengan bantuan istana berjuang untuk mematahkan kekuasaan dari Wafd, yaitu dengan mempromosikan partai-partai kecil dan persaingan pribadi. Dengan taktik lama setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, model dasar ini dilanjutkan dengan perubahan eksternal. Dengan posisi Inggris di Timur Tengah yang terancam serius oleh Italia dan Jerman, Mesir mampu mengubah kebijakannya dari kemerdekaan bertahap dan kerjasama dengan Inggris menjadi oposisi terbuka dan kerjasama dengan kekuatan poros Italia dan Jerman. Tentu saja, Mesir tidak mungkin mendapat keuntungan khusus dari kemenangan poros yang menentukan, tetapi kelemahan relatif dan kepercayaan diri Inggris jika terjadi kekalahan langsung adalah gagasan yang didukung secara luas oleh rakyat Mesir. Kairo adalah pusat logistik Inggris dan Amerika untuk Timur Tengah dan hanya sedikit negarawan sekutu yang terlibat. Tidak pernah ke Kairo untuk konferensi atau
inspeksi massal, manajer agen leasing kredit Amerika Serikat dan agen regional lainnya yang beroperasi di Timur Tengah juga berbasis di Kairo. Saat pecahnya perang, pemerintah Mesir dipimpin oleh Ali Maher Pasha, seorang independen yang bekerja sama dengan kaum sadis dan liberal konstitusional. Nasionalisme dan kekacauan dalam negeri. Dengan kemenangan Uni Soviet selama perang dan upayanya untuk menjaga ketertiban, pemerintah menekan komunis dan sebagai kelompok kampanye radikal yang terinspirasi oleh inspirasi asing. Partai Komunis menjadi sasaran pembersih negara. Serangkaian serangan teroris terjadi, dan pada tanggal 4 Desember, Jenderal Salim Zaki Pasha, kepala polisi Kairo, tewas dalam demonstrasi yang terinspirasi oleh persaudaraan. Tindakan itu sebagian karena memburuknya kondisi politik dalam negeri, tetapi juga menetapkan beberapa syarat dan pemerintahan koalisi dibentuk pada Juli 1949 yang juga menyangkut beberapa menteri WALB. Pada bulan Masalah revisi perjanjian dengan latar belakang pergolakan inilah Mesir melangsungkan politik luar negeri pasca perangnya. Hal yang masih didominasikan oleh hubungan Inggris-Mesir, Mesir keluar dari perang dengan tekad meninjau kembali perjanjian 1936. Ada dua pokok keluhan, yaitu dilanjutkannya kehadiran pasukan Inggris di Mesir dan masalah Sudan. Menurut Mesir, kondominium hanya merupakan topeng untuk supremasi Inggris yang mutlak dalam masalah Sudan, dan ia menuntut suatu persatuan lembah Nil. Tuntutan Mesir untuk dipersatukannya kembali dengan Sudan didasarkan atas pertimbangan sejarah, etnis, kebudayaan, ekonomi, dan strategi. Bagian utara daerah yang luas ini dihuni oleh penduduk campuran keturunan Arab yang menggunakan bahasa Arab dan beragama Islam. Partai Ummah yang diketuai Abdurrahman Pasha, anak Mahdi, menginginkan kemerdekaan penuh dan terpisah dari Mesir. Politik Timur Tengah Mesir. Orang Mesir, Abdurrahman Azam Pasha, menjadi sekretaris Liga. Banyak pengamat percaya bahwa Mesir menggunakan Liga untuk kepentingan politiknya sendiri, dan bahwa Azam Pasha terutama melayani kepentingan Mesir. Berkat beberapa insentif seperti Universitas Al-Azhar, lembaga akademik Islam tertinggi Mesir, selalu berambisi menjadi pemimpin intelektual dan politik di dunia Arab. Salah satu guru dan penasehat terdekat Raja Farouk adalah Said Al-Maraghi, direktur Al-Azhar. Perlu dicatat bahwa Raja tidak seperti Mustafa Kemal dari Turki yang ingin menekankan karakter Arab dan Islam di Mesir. Raja Farouk meningkatkan permusuhannya terhadap para pemimpin pemberontak Arab di tahun-tahun setelah perang. Misalnya kepada Haji Amin Al-Hussein, Mufti Yerusalem, Abdul Karim, pemimpin suku Rif di Maroko, dan Fauzi Al-Waqujji, seorang pejuang kemerdekaan Suriah. Pada musim semi tahun 1951, Mesir mencoba menyelesaikan perjanjian pertahanan regional Timur Tengah yang mencangkup Turki dan negara-negara Arab. Sekretaris Jenderal Liga Arab, Azam Pasha, mengunjungi Ankara pada bulan Juni 1951 untuk meminta pendapat resmi Turki. Ide Mesir adalah untuk menciptakan blok timur yang netral dan didominasi Arab yang juga akan mencakup Turki. Meskipun perincian negosiasi belum diumumkan, jelas bahwa proposal semacam itu tidak disambut baik di Ankara, karena Turki sedang mencari pengakuan di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pada saat itu, Turki menyukai pengaturan keamanan regional dan mendukung proposal Barat untuk membentuk Komando Timur Tengah. Namun, Turki tidak ingin dilihat sebagai negara pro-Barat. Awal revolusi
Kerusuhan Kairo. Insiden Ismailia menyebabkan kerusuhan serius di Kairo. Keesokan harinya, 26 Januari, masyarakat sebagian didorong oleh Dr. Ahmed Hussein dari Partai Sosialis dan pejabat Partai Komunis lainnya menyerang dan membakar 700 bangunan komersil, sosial, dan budaya, kebanyakan milik orang asing, toko Tuf Club Grapi, serta Cikurel dan Kemlah mengalami kerusakan sebagian atas seluruhnya dan musnah setelah sehari. 552 korban luka berat dan 26 korban meninggal. Sikap pemerintah yang dikuasai Waqf selama kerusuhan sangat pasif. Pada hari pertama kerusuhan, polisi tidak merespon dan membiarkan kerusuhan berlanjut. Tentara Mesir baru turun tangan saat malam tiba dan massa sudah lelah. Hari itu memang merupakan hari hitam dalam sejarah Kairo, tidak hanya bagi Inggris dan orang asing lainnya, tetapi bagi seluruh warga Mesir yang peduli dengan keamanan dan ketertiban. Di antara mereka termasuk Raja Farouk sendiri. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.